Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini edisi Kamis 19 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. PH korban hilang di KM Sanus 87 layangkan somasi, minta pelayaran ditunda demi kepastian hukum. Misteri hilangnya seorang penumpang kapal KM Sabuk Nusantara 87 menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Kini proses hukum tengah berjalan dan tim kuasa hukum korban pun mengambil langkah serius demi mencari keadilan. Nicholas Okmemera, kuasa hukum keluarga Pelipus Taur Wewar, 59 tahun, penumpang yang dilaporkan hilang dalam perjalanan dari Wulur ke Ambon, secara resmi melayangkan surat sekaligus somasi kepada pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Ambon, Rabu 18 Juni 2025. Somasi tersebut meminta agar pelayaran KM Sabuk Nusantara 87 ditunda selama 2 kali 24 jam. Sesuai employ, kapal tersebut akan diberangkatkan pada hari Rabu kemarin dengan tujuan dari Ambon menuju Wulur, Tepa, Lelang, Lakor, Moa, Leti, Kisar, Ilwaki, Amau, Lirang, dan juga Kupang. Langkah ini diambil agar proses penyelidikan yang sedang berlangsung dapat segera berjalan tanpa gangguan. Kemarin penyidik Direktorat Kriminal Umum atau Krimompolda Maluku melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Jika permintaan ini pihak KSOP tidak memenuhi dan pelayaran tetap berlanjut, pihak kuasa hukum menegaskan akan menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Pelipus Taur Wewar dinyatakan hilang dalam pelayaran KM Sabuk Nusantara 87 dari Leti menuju Ambon. Peristiwa ini terungkap pada Sabtu 7 Juni 2025 setelah kapal tersebut tiba di Pelabuhan Siwabesi, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Upaya kita selaku kuasa hukum adalah yang pertama, kita tadi sudah menyurati pihak KSOP selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pelayaran KM Sabuk Nusantara 87 adalah soal jadwal keberangkatan. Karena kalau tidak salah kemarin di media sosial direncanakan diberangkatkan hari ini. Nah, untuk itu terkait pemberitaan itu dan di perencanaan itu, kami tadi sudah melayangkan surat permohonan pembatalan dan juga somasi hukum terhadap pihak KSOP bahwa sementara proses hukum masih jalan, hari ini adalah proses olah TKP oleh pihak Kriminal Umum Polda Maluku, sehingga kalau bisa kapan ini ditunda 2 kali 24 jam supaya bisa peroleh kepastian atau bukti-bukti hukum dan bisa kita memperoleh kepastian hukum tentang dugaan-dugaan yang kita menduga. Dan hari ini kita sudah melayangkan surat somasi ke KSOP, dan hasilnya adalah nanti kita koordinasi. Tetapi kalau ini tegas ya, bahwa kalaupun pihak KSOP tetap bersikeras untuk berencanakan untuk kapal ini tetap diberangkatkan hari ini, maka tetap ada langkah-langkah hukum yang akan kita buat selaku kuasa hukum dari korban. Kita ada dugaan tindak pidana, bisa saja tindak pidana pembunuhan, bisa saja ya, atau bisa saja tindak pidana perampasan kemerdekaan, atau mungkin tindak pidana yang lain. Karena apa? Ini bukan asumsi, tapi dari kesaksian anak korban. Karena korban pada saat hilang itu dia benar adalah penumpang KM Sabuk Nusantara, dan itu dibuktikan lewat tiket, ada tiketnya, dan itu juga dibuktikan lewat beberapa saksi mata yang pernah melihat bahwa memang benar yang bersangkutan naik kapal Sabuk Nusantara 87 dari Leti tujuan ke Ambon.
Hilangnya penumpang di KM Sabuk Nusantara 87, Nakhoda menyebut kami terbuka untuk pemeriksaan. Hilangnya pria berusia 59 tahun di atas kapal KM Sabuk Nusantara 87 menjadi perhatian publik. Insiden ini mengundang simpati sekaligus dorongan kuat dari berbagai pihak agar proses pencarian dan investigasi berjalan secara transparan dan tuntas. Pelipus Taurwewar, 59 tahun, dinyatakan hilang saat dalam perjalanan dari Leti menuju kota Ambon bersama anaknya Anita Taurwewar, 18 tahun. Laporan pertama datang dari putrinya Anita yang melaporkan ke anjungan kapal setelah kehilangan jejak ayahnya. Meskipun pengumuman melalui pengeras suara di atas kapal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kru kapal, namun korban tak kunjung ditemui. Hari-hari berlalu, penyidik Polda Maluku baru melakukan serangkaian kegiatan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan rekonstruksi terhadap hilangnya seorang penumpang di kapal Sabuk Nusantara 87 pada Rabu 18 Juni 2025 kemarin. Menanggapi kasus ini, Kapten Petrus Parapaga, Nakhoda KM Sabuk Nusantara 87 menegaskan komitmen pihak kapal untuk mendukung proses penyelidikan dengan harapan agar kasus ini segera menemui titik terang sebab hilangnya pria Parubaya itu. Kasus ini pihak keluarga telah menyuarakan kekhawatiran mereka dan mendesak agar penyelidikan berjalan menyeluruh. Ada dugaan kejanggalan yang membuat keluarga Pelipus berharap ada titik terang atas nasib orang tercinta mereka. Di tengah duka dan ketidakpastian, semangat keterbukaan dari pihak kapal dan kerja kepolisian menjadi harapan bagi keluarga dan masyarakat agar peristiwa ini dapat terjawab dan mengantisipasi tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Dengan adanya penyelesaian masalah ini, kami dari pihak kapal memberikan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya kepada pihak manapun untuk melakukan pemeriksaan atau pencarian. Kami sudah melakukan itu. Kami tidak menutup-nutupi, bebas. Kita ke informasi lain, Tribuners. Resmikan Koperasi Merah Putih Desa Wayame, ini kata Menteri Ferry Juliantono. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mengunjungi Koperasi Merah Putih di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 18 Juni 2025. Kedatangannya bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena untuk sekaligus meresmikan Koperasi Merah Putih di Desa Wayame. Dalam kunjungannya itu, dengan penuh keakraban, Menteri berdialog langsung dengan aparatur desa dan pengelola koperasi guna menggali potensi, tantangan, serta kebutuhan untuk pengembangan koperasi. Sementara itu, Kepala Desa Wayame Samsudin Menur menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap perkembangan Koperasi Merah Putih ini. Meskipun baru diresmikan, Koperasi Merah Putih Desa Wayame terlihat sangat baik untuk operasional, mulai dari kantor koperasi, struktur organisasi yang tersusun, serta 25 anggota yang sudah siap produktif. Lanjutnya, Menur mengatakan masih banyak tantangan yang ada, misalnya pupuk, bibit, dan alat pertanian yang menjadi kebutuhan Koperasi Merah Putih. Resmikan pengoperasian Koperasi Kelurahan Merah Putih Wayame, Kota Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan peninjauan.
menghadiri acara peresmian dan peninjauan Koperasi Desa Merapoti Wayame. Ini buat diminum. Bisa ini. diminum kan? Bisa diminum Pak. Oh, yang benar. Saya jamin Pak. Setetes Pak, setetes. Oh, bukan segelas. Bukan. Bukan Pak, setetes Pak. Berkual Pak. Tetes. Ini buat diminum. Bisa ini. diminum kan? Bisa diminum Pak. Oh, yang benar. Saya jamin Pak. Setetes Pak, setetes. Oh, bukan segelas. Bukan. Bukan Pak, setetes Pak. Pangan murah warnai peresmian Koperasi Merah Putih Desa Wayame Ambon. Peresmian Koperasi Merah Putih Desa Wayame diwarnai dengan penjualan pangan murah kepada masyarakat. Rabu 18 Juni 2025. Berbagai pangan murah yang dijual cukup beragam, mulai dari minyak kelapa, sayur mayur, dan bawang. Berikut jenis pangan yang dijual beserta harganya. Yang pertama ada minyak kelapa 15.000 per liter, gula pasir 18.000, sayur kacang panjang 5.000, sayur sawi 5.000, sayur labu siam 6 buah 20.000, sayur kangkung 5.000, tomat 16.000, sayur selada 10.000, sayur pakcoy 10.000, bawang merah 1 kg 50.000. Selain pangan, ada juga merek dagang yang dijual seperti minyak kayu putih, aksesoris perhiasan dari kulit kerang, dan juga olahan makanan lainnya. Diberitakan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mengunjungi Koperasi Merah Putih di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 18 Juni 2025. Kedatangannya bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena sekaligus meresmikan Koperasi Merah Putih di Desa Wayame. Pengoperasian Koperasi Kelurahan Merah Putih Wayame, Kota Ambon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan peninjauan. Kita ke Maluku Tengah. Tribuners, Pemda Malteng gelar rakor percepatan penurunan stunting tahun 2025. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025. Rakor tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Malteng Julius Boro, Kepala Baplit Bangda Haris Banjar, Kepala Dinas BKKBN Maluku Tengah Latif Kea, sejumlah pejabat lingkup pemerintah daerah Maluku Tengah, serta para mitra kerja. Rakor yang bertempat di Operation Room lantai 3 kantor Bupati Maluku Tengah, Rabu 18 Juni 2025 itu berfokus pada pembahasan program intervensi penanganan dan pencegahan stunting. Dalam sambutannya, mewakili Bupati, Julius Boro mengatakan kegiatan ini sangat penting dan menjadi langkah strategis dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Maluku Tengah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan angka stunting harus menjadi agenda prioritas bersama antara pemerintah kabupaten hingga tingkat kecamatan, desa atau kelurahan. Sangat dibutuhkan agar program intervensi yang dijalankan bisa tepat sasaran. Terkait dengan itu, Julius menekankan forum ini harus dimanfaatkan untuk membahas capaian kinerja TPPS serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program intervensi stunting, baik intervensi spesifik maupun sensitif. Ditambahkan tahun 2025 harus lebih fokus pada penguatan peran melalui intervensi spesifik dan sensitif. Peningkatan kapasitas kader serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting dan memberikan edukasi gizi yang berkelanjutan. Ia menegaskan agar pemanfaatan sumber anggaran mesti sesuai peraturan yang berlaku
yang telah ditetapkan melalui perencanaan yang benar sesuai kebutuhan dan dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang baik. Kalau kurang gini ketersediaan stok pangan ada ke ada dinas pertanian ke salah satu mungkin kebudayaan, KB dan kesehatan. Jadi koordinator ini kalau ada di KB, lalu dinas teknis itu ada di siapa sih yang kasih laporan dari desa? Kader Posyandu. Kalau ketemu sudah paham kerja, nanti dia tahu misalnya menjadi kecamatan dari desa yang kiri, pulau kiri. Ada jelasin dulu bahwa jabal itu 1 kali 24 hasil itu harus disampaikan setelah contoh teknis intervensi. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, kunjungi Koramil Bula dan Dimasohi akui SBT sebagai laboratorium perdamaian. Komandan Komando Distrik Militer atau Dandim 1502 Masohi, Letkol CZI M. Yusuf Aksa merasa kagum atas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT. Pasalnya, beberapa kabupaten kota di Maluku cenderung terlibat dalam tindak kriminal yang tak jarang menimbulkan konflik hingga menimbulkan korban jiwa. Namun peristiwa semacam itu nyaris tidak pernah terjadi di kabupaten bertajuk Itawotu Nusa ini. Hal itu disampaikan Letkol CZI M. Yusuf Aksa saat melakukan kunjungan kerja di Markas Koramil 06 Bula, Rabu 18 Juni 2025. Dalam kunjungan ini juga sekaligus dirinya berpamitan dengan pemerintah SBT yang menjadi bagian dari wilayah tugas Kodim 1502 Masohi. Letkol Yusuf menilai SBT bisa dijadikan sebagai contoh nyata dari wujud perdamaian yang selama ini terbangun bertahun-tahun. Meski begitu, dirinya tetap memastikan seluruh babinsa yang ditugaskan pada tingkat kecamatan selalu sigap dalam melayani dan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Menurutnya hal itu penting para prajurit bisa bekerja dengan profesional dalam membangun kodim ataupun koramil yang lebih baik. Untuk itu ia berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada bawahannya untuk terus menjaga dan meningkatkan perdamaian di SBT. Mereka tidak mengerti Babinsa bonceng dia. Juga ini merupakan bagian daripada program kerja kita, datang secara langsung untuk bersilaturahmi dengan pihak pemerintah daerah dalam ini Forkopimda. Juga kita menyempatkan untuk secara langsung bertatap muka dengan anggota untuk menerima masukan, saran terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka membangun kodim ataupun koramil lebih maju lagi. Dan intinya adalah bagaimana koramil hadir untuk selalu berkontribusi terhadap pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah, membantu kepolisian, Kajari, dan masyarakat. Allahu ya Rahman ya Rahim, Zat yang maha mengenggam setiap aktivitas langkah kehidupan kami. Kepadamu di pagi hari. Jadi kita melihat untuk setiap malam bersama-sama dengan mereka. Instalasi air yang dibakar, kita sambung. Listrik yang dibakar trafonya, diancam orang untuk tidak dipasang listrik. Saya pasangkan listrik.
Saya mencerita sedikit Pak Dewan ketika terjadi konflik di Masiulan dengan Sawai. Kunjungan bupati, kunjungan gubernur, kita lengkap semua ada. Forkopimda semua ada. Tetapi ketika mereka kembali, saya bertanya dalam Pedagang pasar rakyat Bula minta Pemkab renovasi gedung sebelum ditempati. Sejumlah pedagang meminta pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT segera merenovasi gedung pasar rakyat di Kota Bula sebelum ditempati. Pasalnya kondisi bangunan saat ini terbilang cukup memprihatinkan bila dipaksakan untuk menampung seluruh pedagang. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 18 Juni 2025 pukul 13.24 waktu Indonesia Timur, sejumlah titik bangunan memang mengalami kerusakan, mulai dari plafon, dinding hingga atap gedung yang telah lepas. Plafon bangunan tersebut nyaris rusak semua hingga ambrol, sementara dinding beton juga bernasib sama. Sedangkan pada bagian atap nampak beberapa lembar daun seng yang sudah terlepas dari baloknya, dianggap mengganggu aktivitas pedagang. Malah 36 tahun salah satu pedagang ikan di kawasan itu meminta pemerintah setempat melalui dinas terkait segera melihat segala persoalan yang dikeluhkan oleh warga saat ini. Menurutnya sebelum menertibkan seluruh pedagang dalam satu kawasan, pemerintah sudah harus memberikan tempat ternyaman bagi mereka. Hal serupa juga turut dikeluhkan pedagang lainnya, yaitu Ati. Menurutnya, bukan hanya kondisi gedung, tapi lampu penerang juga minim di kawasan tersebut. Diketahui setiap lapak di kawasan itu dikenakan iuran Rp1.000 ditambah iuran listrik dan air sebesar Rp20.000. Setiap bulannya, pedagang yang menggunakan lapak jualan di luar bangunan ruko membayar sebesar Rp50.000. Kita ke berita terakhir Tribuners. Viral, aksi warga gagalkan upaya pengeboman ikan di perairan Tayando. Sebuah video aksi heroik sejumlah warga di desa Tayando menggagalkan upaya pengeboman ikan viral di media sosial. Dari video yang dibagikan akun Facebook Kang Memet, ternyata peristiwa itu terjadi di wilayah perairan Tayando, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, Rabu 18 Juni 2025, sekitar pukul 7.23 waktu Indonesia Timur pagi. Dua video yang berdurasi 25 detik dan 16 detik itu terlihat aksi sejumlah warga dengan menggunakan longboat biru mengejar pelaku pengeboman ikan di perairan Tayando. Kejadian ini sempat menegangkan karena pelaku pengeboman ikan yang menggunakan longboat berwarna kuning, putih, dan biru mengancam akan melempar bom ke sejumlah warga yang coba menghentikan aksi mereka. Sontak, aksi pelaku pengeboman memicu teriakan panik dari warga Tayando yang mengejar mereka. Warga Tayando pun sempat mengejar beberapa pelaku, namun mereka berhasil kabur dari kejaran. Video yang diupload 10 jam lalu itu mendapat beragam komentar oleh netizen yang menonton. Komentar senada pun datang dari akun Matt Banal Hanubun yang mengatakan orang Tayando masih kasih los, bajalang senang, selamat sampai baku dapa di lain waktu, sampai dapa yang pulang cuma nama cari makan minum di perairan Tayando Yamru, tulisnya. Sementara itu, akun Rahmat Renowat pun meminta pihak kepolisian bertindak cepat, yang mengatakan lapor ke polisi untuk bergerak cepat tangkap pelaku. Hingga berita ini diterbitkan, unggahan tersebut telah mendapatkan 21.000 views, 186 like, 30 kali dibagikan, dan 63 komentar. Dong lempar bom, pegang bom di tangan itu. Ini yang kotong kejar ini. Ini Ben mau ditindaklanjuti. Apa dong ini? Ini DJ pasek ini lagi nih yang terjadi orang bom kotong kejar di muka Yamru ini. Nah ini yang satu sana sulari. Nah. Ini dia mau lempar bom perkatong ini, dia mau lempar bom. Sandar laihan, sandar laihan, sandar laihan. Dia mau lempar bom perkatong.
Ngomong tenang saja, tenang. Kau tahu saya bilang apa kamu? Ngomong tenang. Ini dong lempar bom, pegang bom di tangan itu. Ini yang kau kejar ini. Ini Ben mau ditindaklanjuti cepat, Ben. Apa dong ini? Ini PJ pasnya gini. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.